Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini aku mau bawain berita pertandingan Euro tadi malam antara Inggris melawan Italia. Nah, kelihatannya muka pendukung Italia lagi seger banget nih, beda sama muka pendukung dari Inggris. Tapi jangan sedih karena semua keseruan tadi malam dan update berita bola ada di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita mulai dari berita Barcelona dulu ya. Jadi kabarnya Atletico Madrid dan Barcelona yang sama-sama lagi kekurangan uang dikabarkan ingin menukar Saul dan Griezmann. Sementara itu kedatangan Sergio Aguero ke Barcelona ternyata hanya menjadi pemain cadangan. Dan juga di segmen ini guys, ada update dari sang juara Copa America yaitu Lionel Messi yang dipastikan memperpanjang kontraknya dengan Barcelona. Bersumber dari Mundo Deportivo, raksasa La Liga Atletico Madrid disebut sedang melakukan pertukaran pemain dengan FC Barcelona. Los Rojiblancos dikabarkan sudah menyiapkan gelandang andalan mereka, Saul Niguez. Nantinya Saul akan ditukar dengan striker Prancis yakni Antoine Griezmann. Kedatangan Griezmann diharapkan mampu menjadi investasi yang bagus di skuad Los Rojiblancos. Apalagi Griezmann sudah familiar di Stadion Wanda Metropolitano. Pria asal Prancis itu pernah bermain di Atletico Madrid dalam 257 pertandingan dan mencatatkan 113 gol dan 50 assist. Sementara Barcelona juga dikabarkan sedang mencari gelandang energik untuk musim depan. Dilansir dari media Foot Mercato, klub kaya raya Premier League Manchester City disebut serius memboyong Antoine Griezmann pada musim panas ini. Menurut laporan, Pep Guardiola dikabarkan sudah menghubungi Griezmann secara langsung. The Citizen sedang mencari penyerang baru untuk musim depan setelah striker murni mereka tersisa Gabriel Jesus. Barcelona sendiri juga dikabarkan siap menjual Antoine Griezmann di musim panas ini. Tim yang bermarkas di Camp Nou itu bersedia menjual Griezmann dengan mahar sebesar 80 juta euro. Mantan bomber Manchester City Sergio Aguero disebut cuma akan menjadi pemain pelapis di Barcelona pada musim depan. Untungnya striker yang baru saja memenangkan trofi Copa America pertamanya itu setuju dengan hal tersebut. Barcelona bakal lebih mengutamakan penyerang muda mereka, Ansu Fati. Di musim lalu Ansu Fati memang jarang diturunkan karena masalah di bagian lututnya. Sebelum cedera, Fati tampil gemilang dengan mencatatkan 4 gol dan 1 assist hanya dalam 7 pertandingan saja. Setelah melewati berbagai drama, masa depan Lionel Messi di Barcelona akhirnya menemui titik terang. Kabar terbaru menyebut mega bintang Barcelona ini akan segera memperpanjang kontrak di Barcelona. Kabar ini diperkuat oleh salah satu unggahan jurnalis sepak bola kenamaan, Fabrizio Romano. Dia mengatakan Messi segera perpanjang kontrak sampai tahun 2023 mendatang setelah berselebrasi atas kemenangan Argentina di Copa America. Sementara itu, Barcelona juga dikabarkan sudah menyelesaikan masalah financial fair play yang diterapkan oleh pihak La Liga. Kita lanjut ke Chelsea, kabarnya Chelsea ini bisa dengan mudah mendatangkan Adama Traore. Terus di berita ini juga ada Kurt Zouma yang sedang diincar oleh klub lain. Klub raksasa Katalan dan Chelsea dikabarkan tertarik untuk mendatangkan winger kanan Wolverhampton, Adama Traore. Negosiasi ini diyakini akan berjalan mudah karena Traore memang sudah masuk dalam daftar jual Wolves pada musim depan. Wolverhampton sendiri sudah resmi menemukan pengganti Traore dengan meminjam Francisco Trincao dari Barcelona. Dengan datangnya Trincao, peran Traore tak begitu dibutuhkan lagi dalam skema pelatih Wolves Bruno Lage. Meski begitu, Adama Traore tentu tak dijual dengan harga yang murah. Wolves membandrol Traore dengan mahar sebesar 47 juta euro. Chelsea akan bersaing dengan Liverpool yang kabarnya juga meminatinya. Jose Mourinho benar-benar serius dalam melatih AS Roma. Tim ibu kota itu sekarang mengincar bek tengah yang bermain untuk Chelsea, Kurt Zouma. Zouma sendiri dikabarkan akan angkat kaki dari Stamford Bridge. Alasannya Zouma nggak masuk dalam daftar skema pelatih Thomas Tuchel pada musim depan. Posisi Zouma memang cenderung tidak aman sejak datangnya Thomas Tuchel. Sebagai contoh di partai final Liga Champions musim lalu, Tuchel lebih mempercayakan barisan pertahanannya kepada trio Thiago Silva, Azpilicueta, dan Antonio Rudiger. Kita beralih ke kota Paris, Achraf Hakimi yang baru bergabung dengan PSG dikabarkan kangen dan ingin kembali ke Real Madrid. Padahal Sergio Ramos yang baru pergi dari Real Madrid mengatakan PSG siap untuk menjuarai Champions League. Gimana ceritanya? Tonton berikut ini. Baru beberapa hari bergabung di Paris, Achraf Hakimi mengaku ingin kembali ke Real Madrid.
Padahal dia baru saja dikontrak oleh PSG sampai tahun 2026 mendatang. Hakimi diboyong dari Inter Milan dengan mahar sebesar 60 juta euro. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Alejandro Camano alias agen dari akrab Hakimi. Camano mengatakan kalau Hakimi akan bermain di Real Madrid sebagai tujuan akhir karirnya. Sergio Ramos sangat berambisi untuk membawa skuad PSG juara trofi bergengsi pada musim depan. Mantan bek tengah Real Madrid ini berambisi untuk membawa trofi si kuping besar ke kota Paris. Dalam wawancaranya bersama PSG TV, Ramos mengatakan sudah yakin dengan kekuatan PSG pada musim depan dan mereka sudah mampu mencapai kesuksesan itu. Sementara itu, klub tetangganya yaitu Tottenham Hotspur yang juga dari London Utara berminat untuk mendatangkan bintang dari Denmark. Simak selengkapnya berikut ini. Dilansir dari Sportsmall, Direktur Olahraga Tottenham Fabio Paratici dikabarkan membidik sayap kiri timnas Denmark yakni Mikkel Damsgaard. Damsgaard sendiri menciptakan gol spektakuler pada laga semifinal menghadapi timnas Inggris. Tetapi sayang gol Damsgaard itu nggak mampu membawa tim dinamit untuk ke partai final. Kabarnya Paratici sudah lama ingin memboyong bintang Sampdoria itu ke Tottenham Hotspur Stadium. Selain Tottenham, 4 klub lainnya juga berminat untuk memboyong Damsgaard ke panggung Premier League pada musim depan. Kita masuk ke sepak bola Italia, ada Olivier Giroud yang semakin dekat dengan AC Milan. Terus fans Inter Milan lagi sibuk nih memberikan sambutan kepada Christian Eriksen. Dan juga ada sponsor utama Juventus yang ikut support klub Liga 2 Indonesia. Striker timnas Prancis Olivier Giroud dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan raksasa Serie A AC Milan. Hal ini disampaikan oleh mantan asisten Chelsea Angelo Alessio. Menurut Alessio, Chelsea sudah menyepakati kepindahan Giroud dengan tebusan mahar sebesar 2 juta euro. Kabarnya Giroud akan dikontrak sampai tahun 2023 mendatang. Selanjutnya Giroud dijadwalkan akan menjalani tes medis pada pekan depan. Tes medis ini akan segera berlangsung setelah perhelatan Piala Euro 2020. Pada tanggal 10 Juli kemarin, Inter Milan memulai sesi latihan mereka di Sunning Training Center. Para pemain dan pelatih terlihat menyempatkan waktu untuk berfoto bersama para fans. Dalam sesi foto tersebut, Interisti memberikan persembahan khusus kepada Christian Eriksen. Mereka memberi semangat dengan menyanyikan chant khusus kepada Eriksen. Sampai saat ini pelatih baru Inter Milan Simone Inzaghi masih menunggu perkembangan terkait masalah kondisi dari Christian Eriksen. Klub Liga 2 Indonesia, Dewa United FC dikabarkan mendapat sponsor baru pada musim depan. Kabarnya klub yang berjuluk Tangsel Warriors ini akan melakukan kerjasama dengan brand otomotif global yang juga mendukung klub raksasa Italia, Juventus. Hal ini disampaikan secara langsung oleh founder Dewa United yakni Tommy Hermawan. Tommy mengatakan pihaknya sudah menandatangani kerjasama dengan Jeep Indonesia. Nantinya Jeep akan menjadi sponsor tunggal yang akan terpampang di bagian dada jersey mereka. Tommy juga merasa bangga karena bisa menjalin kerjasama dengan Jeep. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu hasil pertandingan Euro tadi malam antara Inggris melawan Italia. Aku bawain lengkap sama rekor dari Luke Shaw dan aksi Chiellini yang narik baju Saka sampai Sakanya kebanting. Timnas Italia sukses mengunci gelar juara di Piala Euro 2020. Gli Azzurri sukses mengalahkan timnas Inggris lewat permainan 120 menit plus drama adu penalti. Babak pertama baru berjalan 2 menit, Italia tertinggal lebih dulu melalui gol dari Luke Shaw. Namun selebihnya Italia memang lebih menguasai jalannya permainan. Mereka unggul dalam penguasaan bola, jumlah operan, serta jumlah tembakan. Di babak kedua, Italia meningkatkan intensitas serangan mereka. Hasilnya di menit ke-67, Leonardo Bonucci sukses menyamakan kedudukan. Hingga waktu normal berakhir, skor imbang gak berubah sampai selesai 120 menit pertandingan. Pada babak adu penalti, Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Bukayo Saka gagal mengeksekusinya dengan sempurna. Padahal Italia juga tampil tidak sempurna karena Andrea Belotti dan Jorginho gagal menunaikan tugasnya sebagai eksekutor. Dengan hasil tersebut memastikan Italia juara Euro 2020. Bek kiri timnas Inggris Luke Shaw berhasil memecahkan rekor sebagai pencetak gol tercepat di partai final Piala Euro.
Pemain bertahan Manchester United ini hanya membutuhkan waktu semenit lebih 57 detik. Catatan tersebut juga berhasil melewati catatan gelandang Spanyol Chus Pereda di tahun 1964. Peluang berawal dari keberhasilan Inggris mengantisipasi sepak pojok Italia dan Kieran Trippier sukses mengirimkan umpan matang ke arah Luke Shaw. Shaw yang berdiri bebas nggak menyia-nyiakan kesempatan dengan melakukan tendangan keras ke sisi kanan gawang Donnarumma. Sementara itu Leonardo Bonucci menjadi pencetak gol tertua di Piala Euro. Bonucci mencetak gol di usia 34 tahun dan 71 hari. Pada pertandingan Euro dini hari tadi, terdapat momen di mana bek tengah Italia Giorgio Chiellini tak mampu menahan emosinya. Dia menarik baju dan membanting Bukayo Saka dengan keras. Saat itu gelandang timnas Inggris memberikan umpan panjang kepada Saka. Datangnya bola tersebut mendapatkan hadangan dari Chiellini. Jika tak dihentikan, resikonya bisa fatal karena pertandingan sudah memasuki akhir babak kedua. Saka yang sudah lolos dari hadangan, Chiellini justru mendapatkan pelanggaran yang keras dengan menarik baju dan membanting Saka. Akibat pelanggaran tersebut, wasit memperingatinya dengan kartu kuning. Berita terakhir, Donnarumma menjadi pemain paling disoroti tadi pagi. Dia sukses menepis 2 tendangan penalti dari timnas Inggris tanpa grogi sama sekali, walaupun di belakang gawangnya ada ribuan supporter Inggris. Semua berita lengkap soal final Euro tadi pagi lengkap di video berikut ini. Keberhasilan timnas Italia juara nggak terlepas dari penampilan apik dari penjaga gawang mereka Gianluigi Donnarumma. Kiper 22 tahun ini tampil memukau di bawah mistar gawang Gli Azzurri. Kiper baru milik PSG ini bahkan 3 kali meraih hasil clean sheet. Selain itu, Donnarumma juga beberapa kali menjadi aktor penting kemenangan Italia. Contohnya di babak semifinal menghadapi Spanyol. Donnarumma mampu membawa Italia lolos ke final setelah menepis tendangan penalti dari Alvaro Morata. Di pertandingan dini hari tadi, Donnarumma juga mampu menggagalkan beberapa tendangan pemain timnas Inggris. Akhirnya perjuangan belasan tahun Italia menemui sebuah trofi juga. Sebelumnya Italia selalu menuai hasil buruk di beberapa kompetisi besar. Mereka bahkan gak lolos pada babak grup di Piala Dunia 2010 dan 2014. Di Piala Dunia 2010, Italia tergabung di grup F bersama Paraguay, Selandia Baru, dan Slovakia. Dalam kompetisi itu, Italia gagal meraih satupun kemenangan. Mereka bahkan harus kalah dari tim yang gak diunggulkan seperti Slovakia. 4 tahun kemudian, lagi-lagi Italia mengulang kesalahan yang sama. Mereka tergabung di grup D bersama Inggris, Costa Rica, dan Uruguay. Dalam 3 laganya itu, Italia berhasil memenangkan 1 laga saja, sementara sisanya berakhir dengan kekalahan. Sejak terakhir kali juara dunia, capaian terbaik Italia adalah runner-up tahun 2012. Selebihnya mereka hanya nyangkut di partai perempat final, sampai akhirnya mereka keluar sebagai juara tahun ini. Netizen ramai-ramai menyoraki 2 pemain Manchester United yang dianggap sebagai penyebab kekalahan. Mereka adalah Marcus Rashford dan Jadon Sancho. Keduanya memang baru dimasukkan pelatih Gareth Southgate pada menit ke-119 atau 1 menit sebelum dimulainya babak adu penalti. Sebagai informasi, Rashford adalah salah satu eksekutor penalti di Manchester United dan Sancho juga sering dipercaya Borussia Dortmund sebagai algojo. Tetapi sayang keduanya gagal menyelesaikan tugasnya dengan baik bersama timnasnya. Selain Sancho dan Rashford, pemain Arsenal Bukayo Saka juga menjadi sasaran. Saka yang baru berusia 19 tahun dikasih tugas sebagai penendang penalti kelima. Tetapi sayang tugas itu juga gagal dilaksanakan dengan sempurna. Seandainya mereka bertiga berhasil menjadi eksekutor, maka sudah dipastikan Inggris keluar sebagai juara. Di partai final Italia menghadapi Inggris, terdapat momen lucu di mana salah satu supporter bertelanjang dada menerobos masuk ke dalam lapangan. Satpam yang berjaga langsung mengejar oknum supporter nakal tersebut. Saat mau ditangkap, dia justru berlari lebih kencang dan mencoba mengecoh petugas keamanan. Namun official broadcaster Euro tidak menyorot si supporter yang mencari perhatian. Hanya terdapat rekaman video amatir yang mengabadikan momen tersebut. Nah,
udah lengkap semua ya beritanya, saatnya kita baca-bacain komentar kamu. Yang pertama, ini aku dapetin dari video cetak gol tanggal 11 Juli kemarin. Yang pertama dari Nasim Hamed, semoga Erling Haaland segera merapat ke Stamford Bridge. England the Blues Chelsea FC juara. Wah, tadi malam England kalah nih Bang, tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat untuk Bang Nasim Hamed. Lanjut lagi dari Fadli Kapas. Mau komen apa aku? Oh ya, baru tadi lihat story IG kakak yang ada jerawatnya. Nyambung ke sini ternyata masih ada, gemes deh. Diperhatiin deh aku nih. Tapi by the way iya nih aku lagi jerawatan. Buat kalian yang mau dibacain juga komentarnya, bisa komen aja di bawah guys. Sampai jumpa.